Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi ke modul ajar video pada mata kuliah Pemanfaatan Sumber Daya dengan judul Pemanfaatan Sumber Daya Lokal. Materi ini masuk ke dalam sub CPMK 4 yang berisikan mahasiswa mampu membandingkan pemanfaatan sumber daya lokal saat ini. Video ini akan dibagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah bidang ekonomi masyarakat dan selanjutnya adalah bidang energi. Mari kita simak pada bagian yang pertama, yakni bidang ekonomi masyarakat. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan bahan dasar pembentuknya. Terdiri dari yang pertama, SDA hayati, yang terdiri dari sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, serta unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Selanjutnya yang kedua adalah SDA non-hayati, yang berasal dari SDA tak hidup atau abiotik, contohnya adalah air, tanah, dan unsur-unsur tambang. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaan ekonomis. Yang pertama adalah SDA ekonomis tinggi, dengan karakteristik bernilai jual tinggi, serta memerlukan biaya pengorbanan tinggi. Selanjutnya yang kedua adalah SDA ekonomis terendah, dalam memperolehnya memerlukan biaya yang relatif rendah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah SDA non-ekonomis. SDA ini tidak memiliki nilai ekonomis karena dapat diperoleh secara langsung dari alam tanpa melakukan proses apapun. Jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah SDA terbaharukan. Sumber daya ini pada suatu saat dapat berkurang karena adanya eksploitasi, tetapi dalam jangka panjang dapat dipulihkan kembali. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah SDA tidak terbaharukan, sehingga ketika sumber daya ini dimanfaatkan secara terus-menerus, maka akan habis dan tidak dapat dipulihkan. Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Dan yang terakhir adalah perpetual resource, yang merupakan SDA yang selalu dalam jumlah dan kualitas konsisten meskipun dimanfaatkan secara terus-menerus oleh manusia. Contohnya adalah matahari. Selanjutnya adalah jenis sumber daya alam berdasarkan potensi pemanfaatannya. Yang pertama adalah SDA materi, yang terdiri dari kayu, bambu, rotan, batu, dan lain-lain. Yang kedua adalah SDA energi. Ini terdiri dari air terjun, energi matahari, minyak bumi, batu bara, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah SDA ruang, yang terdiri dari area daratan, area pesisir, dan sejenisnya. Oke, kita memasuki pemberdayaan masyarakat melalui potensi sumber daya lokal. Apakah sudah siap? Oke, langsung saja kita lanjutkan. Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan berbasis potensi lokal yang mendukung perkembangan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa proses. Yang pertama adalah merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi. Yang kedua adalah mobilitas sumber daya setempat. Yang ketiga merencanakan masalah sosial. Dan yang keempat adalah menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Terdapat 3 proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah tahap penyadaran. Masyarakat diberikan pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik. Tahapan yang kedua adalah pengapasitasan, yang diberikan kepada masyarakat berupa keterampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai. Dan yang terakhir adalah tahapan pemberdayaan. Masyarakat diberikan kesempatan dan otoritas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang mereka telah miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.
Selanjutnya terdapat 3 strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah pendekatan makro, tujuannya untuk melatih dan menjalankan tugas kehidupan. Selanjutnya pendekatan meso, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media investasi dalam meningkatkan persaudaraan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelayan agar memiliki kemampuan dan memecahkan masalah. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan makro. Beberapa strategi dalam pendekatan ini seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik. Selanjutnya ada 3 pula tahapan program pembinaan berkelanjutan. Yang pertama adalah pelatihan usaha, mampu memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta. Yang kedua, pemodalan. Pemodalan dapat berupa uang, alat produksi, maupun bahan habis pakai. Dan yang terakhir adalah pendampingan. Pendampingan merupakan tahapan yang bertujuan sebagai penguat agar usaha yang dikembangkan benar-benar berjalan secara maksimal. Oke, berikut ini merupakan beberapa contoh bentuk pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan potensi sumber daya. Yang pertama adalah Radio Magno yang diproduksi oleh masyarakat Temanggung dan dipelopori oleh salah satu alumni ITB yang bernama Pak Singgi Susilo Kartono. Selanjutnya adalah Duanyam yang merupakan kerajinan anyaman daun lontar masyarakat Flores. Kerajinan ini juga merupakan official merchandise Asian Games 2018 di Indonesia. Dan contoh terakhir yang tidak kalah keren adalah Noesa, merupakan tenun kain ikat sika yang dikembangkan oleh masyarakat Flores. Oke rekan-rekan semuanya, untuk lebih mempertajam pemahaman Anda terkait materi pemanfaatan potensi dalam bidang ekonomi masyarakat kali ini, terdapat studi kasus yang bisa Anda bahas dengan judul Duanyam, membantu para ibu di Flores memantik keuntungan berbisnis anyaman lontar. Selanjutnya, uraikan kondisi pada video tersebut menggunakan tabel-tabel berikut. Tabel yang pertama adalah membahas potensi ekonomi pada video tersebut. Tabel kedua adalah membahas potensi ekonomi sejenis pada lokasi pembanding di wilayah lainnya. Tabel ketiga adalah alternatif kegiatan pada lokasi di video dan lokasi di wilayah lainnya. Dan yang terakhir adalah potensi kegiatan yang paling utama dilakukan. Anda dapat menggunakan matriks Eisenhower dengan menentukan prioritas kegiatan yang terpenting. Wah, akhirnya usai sudah pembahasan kita pada materi pemanfaatan potensi sumber daya wilayah dalam bidang ekonomi masyarakat. Silahkan tunggu untuk bagian video pembelajaran selanjutnya. Oh iya, apa ada pertanyaan rekan-rekan semuanya? Silahkan menghubungi dosen pengampunya masing-masing ya pada perkuliahan tatap muka pemanfaatan sumber daya di kelas masing-masing. Sampai jumpa semuanya, see you!